Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari tim kelompok presentasi dengan judul materi pengenalan MATLAB akan mempresentasikan materi tersebut melalui video ini. Dengan anggota berjumlahkan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Fadil Davitri. Yang kedua ada Fajar Irawan. Dan yang ketiga ada Rinaldo Vicky Subastiano. Materi yang akan dibawakan pada pendahuluan kali ini yaitu mengenai perkenalan dengan sebuah program yang bernama MATLAB. Yang kedua adalah mengenai fitur dan keunggulan dari apa yang dimiliki oleh program ini. Dan yang ketiga yaitu penggunaan dalam komputer. Lalu, apa itu MATLAB? MATLAB yaitu adalah singkatan dari Matrix Laboratory. Dia adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama MathWorks dan dirancang untuk pemrosesan numerik, analisis data, visualisasi grafis, dan pemodelan matematika. Sejarah MATLAB itu dimulai pada tahun 1980-an ketika seorang yang bernama Cliff Muller atau profesor matematika yang mengembangkan dan memasarkan pemrograman MATLAB secara komersil hingga ia mendapatkan popularitas. Dan pada tahun 1980 MathWorks didirikan oleh Jack Little dan Steve Berger untuk dikembangkan dan memasarkan MATLAB secara komersil. Sehingga saat ini MATLAB tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam bidang matematika. Selanjutnya yaitu mengenai fitur dan keunggulan dari MATLAB ini. Keunggulan dari fitur yang dimiliki oleh MATLAB ini yaitu pertama adalah kemampuan pemrosesan numerik yang kuat. Dia dapat memproses numerik termasuk operasi matriks, vektor yang efisien, pembacaan permasalahan linear, optimisasi, interpolasi, integrasi numerik, dan permasalahan lainnya. Yang kedua adalah visualisasi data yang kuat, yaitu dia dapat membuat plot grafik, diagram, histogram, dan berbagai jenis visualisasi lainnya. Yang ketiga adalah alat pemodelan matematika, di mana dia fungsinya sebagai ini yaitu untuk pemodelan matematika mencakup solusi persamaan diferensial, simulasi sistem, analisis kestabilan, dan pemodelan statistik, dan analisis spektral, dan alat untuk permodelan fisika. Yang keempat yaitu ekosistem toolbox yang luas. Berarti toolbox ini menyediakan fungsi dan algoritma khusus yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, memperluas kemampuan MATLAB dalam bidang-bidang tersebut. Yang kelima, keunggulannya itu lingkungan komputasi interaktif. Berarti memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah dan melihat hasilnya direct atau langsung. Dan yang terakhir adalah integrasi dengan bahasa pemrograman lain, yaitu MATLAB dapat dengan mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain seperti C or C++, Python, dan Java. Yaitu mengenai penggunaan MATLAB dalam pemrograman komputer. Jadi MATLAB ini digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemrograman matematika, permodelan simulasi, pemrosesan sinyal, dan pemrosesan gambar. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai penggunaan MATLAB tersebut. Yang pertama yaitu pemrograman matematika, di mana MATLAB ini menyediakan berbagai fungsi matematik yang siap pakai. Beberapanya itu seperti matriks, vektor seperti yang disebutkan tadi, dan MATLAB juga mendukung manipulasi simbolik dengan menggunakan Symbolic Math Toolbox. Jadi dengan fitur itu mungkin pengguna untuk memanipulasi simbol-simbol matematika. Yang kedua adalah permodelan simulasi, di mana ini fungsinya dalam penggunaannya yaitu memungkinkan pengguna untuk memodelkan sistem dinamis dengan menggunakan blok diagram. Yang ketiga adalah pemrosesan sinyal, di mana MATLAB ini dapat mencakup berbagai fungsi dan algoritma untuk filtering, analisis spektral, penghilangan noise, signal detection, modulasi ataupun demodulasi. Dan yang terakhir adalah pemrosesan gambar. Pemrosesan gambar pada
penggunaan MATLAB ini, dia dapat menganalisis, manipulasi, dan memproses gambar dalam berbagai aplikasi, termasuk penglihatan komputer, diolah, pemrosesan citra satelit, dan pengenalan pola. Dan kita akan masuk ke lingkungan dari MATLAB. Lingkungan dari MATLAB ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu seperti editor. Editor merupakan tempat di mana Anda dapat menulis, mengedit, dan menyimpan kode MATLAB. Dan dengan adanya komponen dari editor ini dapat menjalankan perintah atau baris kode tertentu dengan menekannya dan menekan tombol run atau menggunakan pitasan keyboard yang sesuai. Yang kedua adalah command window. Command window adalah jendela tempat Anda dapat langsung mengetik dan menjalankan perintah MATLAB. Anda dapat mengetik perintah di MATLAB di command window dan hasilnya akan ditampilkan di bawah perintah tersebut. Dan Anda juga dapat menggunakan command window ini untuk mengakses variabel yang ada di workspace. Yang ketiga adalah workspace. Workspace atau tempat di mana MATLAB menyimpan variabel-variabel yang Anda buat atau gunakan selama sesi kerja. Di workspace ini Anda dapat melihat daftar variabel yang ada, tipe data, dan nilai-nilainya. Workspace juga memberikan gambaran tentang status sesi kerja Anda, termasuk penggunaan memori, tipe data variabel, dan ukuran variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menjalankan perintah sederhana di MATLAB. Untuk menjalankan kode dan menampilkan hasilnya di command window pada MATLAB, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka MATLAB dan tunggu hingga command window muncul atau tampilan akan berubah seperti gambar di samping. Yang kedua, ketikkan perintah atau kode yang ingin Anda jalankan di command window. Misalnya, A sama dengan 5 titik koma, B sama dengan 10 titik koma, C sama dengan A tambah B titik koma, terus C. Setelah Anda mengetikkan kode tersebut dan tekan tombol enter pada keyboard, maka MATLAB akan menjalankan perintah atau kode yang Anda masukkan dan menampilkan hasil di baris berikutnya di command window. Dalam contoh di atas, hasilnya akan ditampilkan adalah C15. Anda juga dapat menampilkan hasil dalam format yang lebih terstruktur atau menggunakan fungsi-fungsi MATLAB yang sesuai untuk memanipulasi data dan menampilkan output yang lebih kompleks. Dan perlu diingat bahwa dalam command window hasil dari perintah yang dijalankan akan ditampilkan secara berurutan di bawah perintah tersebut. Anda juga dapat menggunakan tanda titik koma pada akhir baris kode untuk mencegah tampilan hasil secara langsung. Berikut ini adalah beberapa contoh sintaks dasar MATLAB. Yang pertama, ada variabel. Variabel dalam MATLAB digunakan untuk menyimpan nilai dan memberikan nama pada data yang ingin disimpan dan digunakan dalam program. Variabel dapat diberikan nama apapun yang diinginkan, tetapi harus memenuhi aturan penamaan variabel MATLAB. Variabel dapat diisi dengan nilai numerik, string, matriks, atau tipe data lain. Contoh, X sama dengan 5.
di mana variabel X dengan nilai 5. Contoh berikutnya, nama sama dengan John. Itu mendefinisikan variabel nama dengan nilai John. Dan contoh yang terakhir, hasil sama dengan X tambah 10. Itu menyimpan hasil penjumlahan ke variabel hasil. Yang kedua, operator matematika. Operator matematika dalam MATLAB digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai atau variabel numerik. Operator matematika umum meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan pemangkatan. Contoh, A sama dengan 10, B sama dengan 10. Tidak bisa menggunakan kode kalau misalkan penjumlahan tambah sama dengan A tambah B, atau pengurangan kurang sama dengan A kurang B. Yang ketiga, pengulangan atau loop dengan for. Pengulangan for digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang sejumlah tertentu. Biasanya digunakan ketika Anda ingin melakukan operasi yang sama berulang kali dengan menggunakan nilai perubahan pengulangan. Seperti contoh pada gambar di samping. For X sama dengan 1:1:7. If X lebih besar timbang 4. Terus continue and terus dips dalam kurung X titik koma n. Nanti hasilnya akan keluar seperti tampilan di bawahnya itu di contoh continue 4, 5, 6, 7. Keempat, percabangan atau if else. Dengan if, percabangan if else digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Blok kode di dalam if akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan benar, sedang blok kode di dalam else akan dieksekusi jika kondisi salah. Yang terakhir atau yang kelima, percabangan atau switch case atau switch. Percabangan switch case digunakan untuk mengevaluasi ekspresi tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai dan menjalankan blok kode berdasarkan nilai yang cocok. Setiap nilai yang mungkin diperiksa dalam pernyataan case, dan jika ada nilai yang cocok, blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dan skrip pada MATLAB. Dalam MATLAB, terdapat dua jenis file utama yang digunakan untuk menulis kode, yaitu fungsi dan skrip. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama, fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menerima argumen input, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan nilai output. Biasanya digunakan untuk membagi kode
menjadi bagian-bagian terpisah dan modular, sehingga dapat digunakan kembali di berbagai bagian program yang berbeda. Fungsi biasanya disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi, atau ditambahkan "m" pada belakang nama file, dan dapat dipanggil dari file lain atau melalui command window. Fungsi memiliki nama yang unik dan biasanya disertai dengan argumen input yang dijelaskan dalam tanda kurung setelah namanya. Contoh penggunaan fungsi dalam MATLAB yaitu, pada gambar di samping, kita dapat melihat bahwa MATLAB telah menyediakan template bawaan untuk menulis fungsi. Jadi konsep utama dari fungsi yaitu dibutuhkan satu atau beberapa input argumen, melakukan spesifik fungsionalitas dan output dikembalikan dalam variabel output yang dideklarasikan dalam satu sintaks fungsi. Sebagai contoh, kita dapat memasukkan dua input ini sebagai argumen, yaitu A, B. Dan di sebelah kirinya adalah nama dari fungsinya, yaitu penjumlahan. Dan di sebelah kirinya adalah output argumen, yaitu function hasil. Selanjutnya, di bawahnya kita tulis fungsionalitasnya, yaitu hasil sama dengan A tambah B. Nah, itu tadi adalah contoh penggunaan untuk fungsi dalam MATLAB. Yang kedua, script. Script adalah kumpulan perintah MATLAB yang dieksekusi secara berurutan. Script berfungsi untuk menjalankan serangkaian instruksi atau algoritma tertentu tanpa memperhatikan argumen input atau nilai output. Script juga disimpan dalam file dengan ekstensi atau ditambahkan "m" setelah nama file dan dapat dijalankan secara langsung dari editor atau melalui command window. Script tidak menerima argumen input atau mengembalikan nilai output secara langsung. Berikut adalah contoh penggunaan script pada MATLAB. Setelah kita masuk pada menu script, pada file kosong ini, kita dapat menulis kode kita sendiri dalam format apapun yang diizinkan oleh aturan pengkodean MATLAB. Umumnya adalah praktik yang baik untuk menulis beberapa perintah di awal file yang digunakan untuk menghapus semua variabel dari command window. Yang pertama adalah CLC, digunakan untuk membersihkan layar. Dan perintah yang kedua adalah clear. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua variabel dari ruang kerja. Nah, sekarang misalkan kita akan menambahkan dua angka, yaitu A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Nah, perintah selanjutnya adalah menjumlahkan kedua variabel tersebut sehingga menjadi hasil sama dengan A tambah B. Setelah disimpan, lalu klik Run. Selanjutnya, kita pergi ke command window untuk melihat file tersebut berhasil dijalankan. Berikut tadi adalah contoh penggunaan script dalam MATLAB. Perbedaan utama antara fungsi dan script adalah bahwa fungsi memiliki struktur khusus dengan argumen input dan nilai output yang didefinisikan, sedangkan script berisi serangkaian perintah yang dieksekusi secara berurutan tanpa memperhatikan argumen input atau nilai output. Fungsi digunakan ketika ada kebutuhan untuk mengorganisir dan mengelompokkan kode secara modular. Sementara script digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi dalam urutan tertentu. MATLAB adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi yang kuat dalam pemrograman matematika dan numerik. Dalam bidang matematika, MATLAB memiliki peran yang sangat penting karena fitur-fitur dan kemampuan yang khusus dalam pengolahan data, pemodelan matematika, pemrosesan sinyal, dan pemrosesan gambar. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami.
MATLAB memberikan kemampuan pemrosesan numerik yang kuat, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi matematika kompleks dan analisis numerik dengan mudah. MATLAB menawarkan alat pemodelan matematika yang canggih, memungkinkan pengguna untuk membangun dan memecahkan model matematika secara efisien. MATLAB memiliki fitur visualisasi data yang kaya, memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dan plot yang inovatif untuk memvisualisasikan data. Dalam pemrograman komputer secara umum, MATLAB menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, serta dukungan yang kuat untuk pemrograman, debugging, dan pengujian kode. Dengan fitur-fitur